Ibu-ibu dan bapak-bapak, sedang orang gembira-gembira bersyukur ke Allah tu. Ibu Aisyah begitu isteri Nabi. Bah kata Rasulullah, kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Pika patanglah so pakai indak ka membawa perhiasan. Ambo ndak satu rapi do ya Rasulullah. Jadi awak kalau ndak ambo satu pak, tu ndak dapat informasi pak. Diundang ndak datang, pakai sore ndak tiba. Habis kalau selesai rapi orang awak corotot. Ini informasi dan sebenarnya ndak jaleh dah pak, karena ndak dah. Sianan tak datang pagi gua ndak jaleh dia kaji kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Pada saat-saat tertentu di pancuang talang katura, diambil ke sambang dadia, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa kita tolak, mujuan tak dapat kita raih. Suatu saat kaba pisah badan jonyau. Saat itu wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya. Kenapa Allah menyamakan orang hidup dengan orang tidur? Orang tidur dan orang mati, orang hidup, setelah seseorang itu ditakdirkan meninggal, maka rohnya tidak dikembalikan oleh Allah. Orang yang belum sampai ajal, betapapun enaknya tidur, dia tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Seperti saya tadi malam mulai mengalai dia teh kasue jam sawale atulah setengah ampek saya tersinta. Apa yang terjadi tidak tahu kita di sekeliling kita itu. Jadi kita mati ketika tidur itu. Huwallazi yatawaffakum bil-lail summa jarahtum fin nahar. Diwafatkannya kamu malam dan dibangunnya engkau siang. Ternyata jamaah Masjid Ihsan Rumbai pada pagi ini dibangunkan oleh Allah kembali. Artinya apa? Roh dikembalikan ke dalam tubuh. Karena kita sadar bahwa kehidupan kita ini bukan untuk main-main, tapi untuk menyembah Allah. Dan sering ayat itu kita ulang. Maka setelah kita bangun, kita pergi ke kamar mandi, taharah, beruduk, salat tahajud, salat witir, mungkin ada salat hajat dan ada salat sunat taubah. Mudah-mudahan segala kegiatan kita itu dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Setelah Allah kita puji, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan dan kita hormati
Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Yayasan Rumbai. Kebetulan beliau orang Tilatang Kamang. Orang Kamang jo orang mage kapakan cie baduo apa tagamang adonan manjawe ambo tagamang jatuh sajo. Urang baso balang-alang, urang tabi mengumpa tali, kok lai kayo dunia kata kambang nan banse bai boati. Itu hanya menurut pantun. Banyak orang miskin bapak-bapak tapi tak hinda dari penyakit. Nggak ada sakit nan aneh-aneh. Banyak orang kayo pidiara penyakit. Jadi sebenarnya kaya dan miskin qadarullah, apa yang kita terima itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita, dan kita tetap memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, judul ceramah kita pada pagi ini, jauhkanlah diri dari adu domba, hasud. Para jemaah yang terhormat, jadi orang nan madu-adu orang tu pak disamakan jo domba. Kalau di Minang banyak contohnya tu, ado bio-bio, ado kacang miang. Banyak sekali contohnya. Kaum muslimin akibat dari fitnah dan adu domba itu sama jo awak menabang kayu, ndak dicalik kama condongnya kayu kok. Langsung si digeragaji atau dikapak. Balik awak panabangan tu awak menyusipaan di pangka kayu kok. Jadi orang yang menyebar fitnah akan kembali kepada dia. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, suatu sekali ada namanya peperangan di zaman Nabi, peperangan Khandak. Itu di Kali Pari. Jadi di zaman Nabi itu bamang kuacok parang, ya kan? Jangan kita percaya dengan orang orientalis. Islam itu pertama itu dikembangkan di dunia ini katanya dengan pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Itu orang tidak baca sejarah. Setiap terjadi peperangan di zaman Rasulullah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu musuh hendak dicari, sangketo hendak diadang, baswo pantang dilaan. Lama lah rontong orang pitalah dibuai orang malam mari, lah lamo kami orang Islam dek mengalah, kini membalih hanya lai. Itu kira-kira penting. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, di Makkah 13 tahun belum ada peperangan. Lah pindah Nabi ke Madinah, kaum muslimin dikaja aja de orang Quraisy ke sini. Ibarat orang mengajar orang di rumah pak, kalau lah bakalang sudui orang lalarinya ke sudui doa dikaja aja. Itu tidak bisa deh. Tapasonya membalik. Diambil rotan bakabe, diambil kerajui rumpui, ikonan jantan saja kete bapantang babalik surui. Aso hilang, duo tak bilang. Maka disebutlah perang menegakkan akidah Islam itu karena diganggu oleh kafir, disebut perang fi sabilillah. Jadi tidak benar kata-kata orang barat itu. Tak ada Islam itu dengan kekerasan, tapi dengan lemah lembut. Ya kan? Malah Nabi itu ketika dihina, ditimbun dengan tahi, malaikat menawarkan jasanya. Kalau cuiku engkau Muhammad dan engkau adoan nameh kecil orang timbago jo. Ya Muhammad, mohonlah kepada Allah saya hancurkan orang Taif ini semua, kata malaikat. Kalau awak mungkin pak acok disaki orang tibo serupa itu, tibo malaikat ke menolong awak. Okey malaikat, ya kan? Itu kejawab. Tapi Nabi tidak. Ya Jibril, saya juga akan minta bantu kepadamu dan berdoa kepada Allah. Tapi mengaminkan doa saya.
Maka Nabi mendoakan orang yang menganiaya beliau itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Merasa banyak Nabi itu, Pak. Ya. Begitu beliau itu, tidak ada dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya kan? Dikajayo, diparangi melawan. Jadi ketika perang Khandak tu, ibu-ibu mausul ke Nabi, ya Rasulullah, salamuko kami ndak ada ikut parang, izin lo kami baanya. Kok meninggal kami misalnya takdir Allah, tu fisabilillah lo meninggal kami. Kami adalah perempuan-perempuan terlatih merawat tentara yang terluka. Setidak-tidaknya merawat tentara yang terluka. Nang kecek Nabi mau pakai kami dulu. Jadi dalam segala urusan mufakat ini diutamakan. Lebih-lebih awak di Minangkabau, di masa awak tinggal boleh orang Minang, tapi nan mufakat jangan dilupakan. Niniak kita katumanggongan dua perpatian nan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang budi tajambu kena nelok. Sawah lunto jalan kasalak kadurian membali dadi hubek kepala naknya siye Minangkabau nanti golua perintah datuk para patih inyo barajo kamu pakai. Ini mantap pak jadi datuk jangan kadang-kadang saya. Bah mau pakai jo kemanakan mau pakai jo dun sana nang kadi boy. Ya kan datuk tu ndak tajam memutih ndak kadang malendo tu. Datuk tu pengulu tu ladiang pakai ulu, penghulu, ya kan? Maka ulu ladiang tu nang kari pacik dek kemanakan. Bukan matonya. Kalau matonya luko tangan no, lain terengah depak tu. Mupakatlah Nabi dengan sahabat-sahabat beliau. Begini ibu-ibu mengusulkan bagaimana menurut pendapat bapak-bapak. Ya kan? Dapat kaum muslimin mupakat boleh ayat ke pembuluh, boleh kata je mupakat. Bolehnya ndak bapa sagi, picaknya ndak bapa limbiang lain. Bak pucuk dilancarkan, bak pasang masuk muaro. Boleh ibu-ibu ikut perang dengan syarat. Pertama, ndak boleh pakai perhiasan. Induk-induk ku kama pai kama gala ame ba. Tak tentu perampok banyak gini pindah di rumbai kau dari tempat lain. Tak boleh pakai perhiasan. Yang kedua, di dalam perang ini ada kata sandi, bahasa-bahasa yang dipahami oleh sesama tentara, tidak dengan gamblang, supaya jangan bisa ditebak oleh musuh. Tak boleh banyak mengecek. Bisa enggak ibu-ibu? Enggak pakai perhiasan, enggak mengecek. Rupanya ibu-ibu telah berkomitmen. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami enggak banyak kecek, kami enggak memakai perhiasan. Dapatlah ibu-ibu kopai parang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dalam peperangan itu menang, Pak. Perang Khandak itu menang orang Islam. Ya kan? Sangat gembira sekali bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sedang orang gembira-gembira bersyukur ke Allah tu. Ibu Aisyah begitu isteri Nabi. Kata Rasulullah, kalau ngambo hilang ya Rasulullah. Galak Nabi. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Pika patanglah so pakai indak ka membawa perhiasan. Ambo ndak satu rapi do ya Rasulullah. Jadi awak kalau ndak ambo satu pak, itu ndak dapat informasi pak. Diundang ndak datang, pakai sore ndak tiba. Habis kalau selesai rapi orang awak corotot. Ini. Informasi dan sebenarnya tidak jaleh dah, karena tidak ada
Sianan tak datang pagi kau anak jalan dia nyo kaji kecil. Untung saja lainnya YouTube kan dia orang gini. Bisa dicari balik kaji ustaz tadi. Ya kan? Bisa. Kata Nabi, ambolah latih cari salah kaluang tu. Ada carilah kaluang tu di Ibu Aisyah. Rupanya Pak, kaum muslimin kaluang tu dapat balik. Jadi sabar bisa dapat balik. Ambo isteri ambo pernah lo pengalaman pada itu Pak. Kami kan karyawan Semen Padang lalu Pak. Jadilah 25 tahun karajo dapat ameh 5 wale ameh untuk cincin tu. Cincin balogo Semen Padang. Jadi nan 5 ameh 10 tahun dapat, nan 10 ameh 20 tahun dapat. Nan 25 tahun dapat lah 5 wali ameh. Dahulu kan istri-istri karyawan ku sama Orde Baru kan Qur'ano aja namanya Dharma Wanita aja. Walaupun BUMN tetap korpri. Itu di zaman Pak Harto dulu. Para jemaah mausul lah ibu-ibu kok ke direksi. Kok itu bapak direksi. Kami kok kalah mendampingi suami kami bertahun-tahun. Salapiak sakatiduran sabanta sakalang ulu bakti wang jepung wang kabau tampak jik tampak baru. Kalau hujan-hujan hari suami kami ko pai karajo kami pantuni di pintu macam. Orang naik anak rantiku pariaman menangis kami tagak di pintu malape suami kami bau hujan-hujan. Nan 5 baleh hameh kok dibagi baanyo Pak. Dibuang kami kaluang 7,5 ameh cincin untuk suami kami. Rupa pinta boleh kandak berlaku Pak. Benar itu kata direksi. Ibu-ibu sudah mensupport suami. Kopi ginseng babuean, kopi luwak babuean, mi talu babuean. Babini baizinkan. Indak tu. Jadi dibuat Allah ibu-ibu kok kaluang 7,5 ameh. Ya kan? Apa dua-dua menyepui itu pada hari ulang tahun tu di kaluangan di direksi. Ya kan? Kaluang tu. Tiba di rumah, ku isteri mu lah meninggal kau Pak. Ya kan? Kata ibu kau, dah alui wana rantai 5 ameh wana. Ku mudah putih. Dia udah ada cincin 10 ameh. Kalau kita lebur cincin udah 7,5 ameh, kau boleh nak gak kasar rantainya seketik. Ya kan? Jadi ndak mudah putih je. Bagi cik ambo ke manulak paknyo anak ama, anak mama. Kuah telenggang kana si. Lanyo jadi engkau luang kau nyolebur cincin ambonan 7,5 ameh. Ndak lama do hilang ke luang tu. Ya kan? Para jemaah sabar salah ndak rezeki awak. Ko ada rezeki awak balik kata ambo. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ada lo kawan mausulkan, Bu, cari ke orang pintar. Jadi dukun-dukun tukang tanuang kok gini Pak, adi sabui lo di orang nantak baili orang pintar. Bang kau disabui dukun-dukun tanuang kok orang pintar karena nan datang orang pandai. Ikan. Jadi jangan batanuang, lihatlah dalam Quran. Boleh tak batanuang? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Minuman kareh, judi, mendabih korban untuk beralo, batanuang, rijsun, nenek moyangnya setan. Ya kan? Najis pekerjaan setan. Fajtanibuhu,
jauhkanlah dirimu daripadanya. Anak kecil ambo, ya kan? Tak usah kita satu-satu itu leh. Kalau ada rasa kia baliknya, ya kan? Kalau batanuang isteri ustaz, ba'a kecil orang biko. Para jemaah yang terhormat, lawarelah galuan tu hilang. Kira suatu kali pak, ya kan? Allah gak 4 tahun tu, ibu kau menyemua kasut. Tak kalah bara jauhnya menyemua kasut 4 tahun tu. Amun tak buang air ketek dekat kasut tu dah. Ya kan? Itu tak taruh menyemua kasut tu dah. Ya kan? Para jemaah, inyo mangkek kasut tu, kira kaluang tu tasalik di antara kasut. Basuh balik. Kalau payah awak batanuang, ya kan? Akanlah dosa saya dapat. Ini bapa-bapa ibu-ibu yang terhormat. Pai saya ke tukang tanuang kau alun percaya oleh tak diterima salat 40 hari. Jadi Ibu Aisyah basuh lo kaluang le kau balik. Tapi beliau pai ke kemah Nabi Rasulullah je sahabat-sahabat beliau ndak ada oleh. Entah lupa beliau je isteri beliau mencari kaluang tak apa. Hanya buat sekemah ketik harilah malam, ya kan? Alaloknya sedang. Tengah malam lalu murid Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Nyo lalu yo kudo. Nampak di nyo kemah, ya kan? Nyo baca assalamualaikum di luar. Assalamualaikum. Menjawablah di orang dalam waalaikummus salam. Mendengar suara, tahulah Safwan ko baso di dalam kemah ko orang Parusi. Sia di dalam ambo sia Ummul Mukminin isteri Rasulullah. Tak kajut Safwan. Bu, bamang ko ibu tinggal. Diceritalah kejadian tadi. Kata Safwan, ambo kapai ke Madinah je. Mungkin kini Rasulullah latakana je ibu ko. Camek beliau. Kalau ibu ka pulang, biarlah bakawan je ambo. Ambo membawa kudo, naik ibu ke teh kudo ko. Ambo berjalan di bawah, awak tak mengecek-ngecek, pakai cadar. Biko kok jadi fitnah lo biko. Jadi isu-isu nan tak elok lo biko. Lah pada tak je ti Safwan ko. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, naiklah Ibu Aisyah ke teh kudo. Kudo Arab ku kan tinggi-tinggi pak. Tapi Ibu Aisyah tu dulu kan anak Abu Bakar. Atulah dilatih olahraga nanti go tu pak. Memanah naik kudo barana. Jadi untuk naik kudo tu di Ibu Aisyah tidak suatu persoalan barek tu. Sama je reklame rokok Marlboro tu. Ya. Ya. Latih boleh ada teh punggung kudo. Jalanlah kudo ko. Si Safwan memaci tali kudo berjalan kaki. Ya kan? Tibalah para siang menjelang ke subuh di Madinah. Tapi nampaknya keimanan orang Islam kesadonyo diuji di Allah. Nan menampak Ibu Aisyah tu turun kudo adalah kembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inyo nampak dulu. Oh ikonya Nabi baistri nangga mudo. Nyo cari nanampi semua gadang nyo. Dima kolah basilengku pulang para siang. Yang menyampaikan ini tokoh masyarakat pak, Abdullah bin Ubay. Apa yang disampaikan tu kan tak bara kalimat nadra. Coba pak hitung. Akonya ikulah akibatnya bini mudo berselingkuhnya jo anak bujang. Kan tak bara kata-kata tu. Disampaikan ke orang banyak. Samo jo membakar maco tarubuk dia tebuki. Ibao no asok no sabali. Sawantala kambang cerita tu. Manusia ko nan sajangka jadi sadapo, nan sadapo jadi 2 dapo. Ya kan? Sudah tu sepanjang tali baru tambah cerita ko. Akhirnya Ibu Aisyah malu keluar. Ini bahayanya pak. Sudah tu Rasulullah diam saja.
Cuma Rasulullah ko pak nang kita katakan tadi, iya kan? Nyo ndak amuh malulu seorang namani ko. Ndak amuh maluahan nan pai. Pam kamanyo pai ka Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kan khalifah nang kedua jadinya setelah Rasul ndak dogo kan? Bangko ndak ke Abu Bakar. Abu Bakar ketika itulah mintuo beliau. Persoalannya anak Abu Bakar. Jadi tidak pantas kepada Abu Bakar. Umar ketika itu alun mintuo beliau lah. Datang ke Umar. Mar, kamu dengar tidak persoalan dengan istri saya aja Safwan? Lai ke Umar. Apa pendapat engkau? Kata Umar, no comment. Ambo tidak kau komentar. Nan paling tahu juiko Rasulullah adalah Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Nabi juga tahu begitu Pak, karena Allah akan melaporkan kejadian ini benar atau tidaknya, ya kan? Tapi nanamonyo duduk samparan tagak sepematang, ya kan? Perlu jo bayo. Ya Rasulullah, saya yakin Allah akan memberitahu engkau benar atau tidaknya cerita ini. Itu nang kawan Pak. Iko ada kawan pinyo sama yo tukang sate nyo kipe ya. Iya kan? Nah, iyo tu Rasulullah istri engkau mudo bana, iya kan? Tak mungkin dipakai orang mode itu tu dolai. Tak cie orang nambah sanggup do kita cari na lain. Itu memacah walah orang. Iya kan? Jadi tirulah Umar tadi, dinginkan suasana, jangan memanas-manasi. Dalam modo Pak turunlah Al-Quran surah An-Nur ayat 2 balik. Laula sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat. Sekiranya datang kabar berita yang tidak jelas kepada orang mukmin dan orang mukminat, apakah dia tidak berbaik sangka saja dulu? Tapi manusialah terlanjur sadonya mendengar cerita itu baburua. Kalau memang benar cerita itu, bisakah dia menghadirkan saksi 4 orang? Bi arba'ati syuhada. Jadi kalau ada cerita-cerita miring tu Pak, menurut Al-Quran surah Nur ayat 2 balik, harus ada saksi sampai orang. Garis CPC orang terdengar kabar zina ada Pak, nampak di mata Pak, iya kan? Nah, harus dicari kawan sampai lalu. Tergua mencarinya lah sudah. Ini. Jadi tidak mudah menjatuhkan nama orang dalam Islam. Banyak syarat-syaratnya. Ya kan? Apailah Rasulullah Umar bin Khattab ke rumah Abdullah bin Ubay. Ana monyo bahasa orang piamando klarifikasi. Bahasa Islamnya tabayun. Nana monyo orang munafik tu Pak, mulutnya manis. Begitu Rasulullah datang, nyo sambut sekali. Jangan mani mulutnya, naik Rasulullah. Duduk di rumah saya dulu. Jadi orang menafik kok bahaya dari orang kafir Pak. Kalau kafir itu musuh dari muka, nampak. Kalau munafik musuh dalam selimut. Coba bayangkan. Baca ciri-cirinya. Kalau kecil Nabi 3 cirinya. Idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau di Minang ciri-cirinya panu kawan sair yang pangguntiang dalam lipatan pamanciang dalam melango. Orang ke Sungai Siak manciangnya ke melango. Ke Terenang. Iya kan? Atau orang nepit. Siang menjadi ayam, malam berubah jadi musang. Atau orang menepit. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Di muka awaknya bantu kawan, di belakang awak nyotoje kecil rompian. Nyotoje.
Kalau tiba di kayu pak, orang munafik tu kayunya kayu tibarau. Apa nan laye di kampung le tahu kayu tibarau? Itu mirip pimpiang, pi gadang dari pimpiang. Tumbuhnya di lereng-lereng banda. Apa tibarau tu Ustaz? Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman mana jo bantuk tabu. Dikunyah haram kok barayi raso amba indak menantu pengicuh gadang mukironya. Masuk ketek sabantuk jaguang di silau indak berbuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kemudian tibarau lama dok mudiak bakisa angin ke ilie inyo lama dok ilie pulo. Kateh iyo ke bawah iyo, angguk iyo geleng iyo, aji iyo korupsi iyo. Kata Rasul Abdullah, benarkah engkau melihat istri saya dengan Safwan? Iyo Rasulullah. Sabanta kolah turun ayat surah Nur ayat 2 balik. Ada tak engkau punya saksi 4 orang? Kata Nabi. Saksi ya tidak ada Rasulullah. Nyombo sana menceliak. Kalau kamu tidak punya saksi, berani tidak kamu sumpah dengan nama Allah? Mandanga kamu sumpah kau pak, nyo minta izin, nyo cambik kudonya ke kandang, nyo lari, saya cigin, saya lari. Atau orang munafik kau lempar batu, sembunyi tangan, tidak transparan kecerak. Atau munafik akan berbahaya tu pak. Tidak tangguang-tangguang dia kira dosonya tu loh. Ya kan? Menjatuhkan nama orang isteri Rasulullah. Ada enggak orang situ? Namanya kini orang politik situ pak. Menjatuh-jatuh lawan. Ya kan? Itu namanya. Katanya di politik biasa saya, karena agama awak Islam. Umur awak pendek. Sabantale mati. Kini kita banari di punggung bumi. Ingat, kamu akan masuk ke dalam perut bumi. Semua pekerjaanmu akan kamu pertanggungjawabkan nanti di muka pengadilan Allah. Lah panjang nak kaji awak pak. Tak ada sambung tereh. Ambo terserah. Ambo pak mengaji gua tandonya dia ambo kaji lah panjang. Ada orang calik jam tu. Ambo orang Minang pak. Bunda orang Batuk sesewali. Janji calik jam tak? Benarkah bapak-bapak nan dituduhan kau orang tak wana tu membaliknya kawak balik? Benarkah itu? Kita lihat dalam Quran. Surat Yusuf. Nabi Yusuf ko pak istrinya ayahnya kan Nabi Yakub. Nabi Yakub ko babini beranak Sabaleh. Iya kan? Anan mandeh Nabi Yusuf ko itu pembantu beliau. Jadi apa kalau ada kan hati ke pembantu kecek saya ke ibu. Ada suri nang ke kita oleh. Iya kan? Jangan sembunyi-sembunyi. Ambo kan hati ke pembantu ko bu rasanya pitih ambo cukui untuk membelanjoinya. Izinkan ambo nikah joinyo. Anak dua Yusuf cik Benyamin cik. Jadi suatu kali bermimpilah Nabi Yusuf kan. Mengeceknya ke ayahnya. Ini ceritanya tidak cerita bagai menandin pak. Ada dalam Quran. Idh qala Yusufu li abihi. Sewaktu berkata Yusuf kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sabaleh bintang cik, bulan cik, matahari sujud kambo. Apa artinya tu ya? Nabi yang berdua ini diberi mukjizat oleh Allah menakwil
Mimpi apa ndak Nabi tu jangan ditawi-tawi lu mimpi. Ya, salah. Ya, ndak ada mukjizat apa itu dah. Ya kan? Akad tu ayahnya jangan dicuri tuan mimpi ko kakak waang ndak. Kakak sama bapak kau sama dia ndak. Baiko, ya kan? Nanti timbul bermacam-macam prasangka. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Lainnya ini. Antah di ma pak tahu jo udah-udahnya kok. Tanya udah ngadi balik din dia entah pak. Iya kan? Tahu. Iya kan? Akad tahu udah-udahnya kok. Kadun sanaknya na lain. Idh qalu li la Yusufu wa akhuhu ahabba ilaina minna wa nahnu usbah. Ayah awak kau ndak adil. Si Yusuf kau juga adiknya Benyamin disayang ibana. Masuk inyo nan ketek inyo kau jadi rajuk. Awak harusnya dulu. Awak nang gadang. Nyo bajanjang naik. Batanggo turun kecik na lain dek nyo sawaleh tu baragam pendapatnya. Uqtulu Yusuf. Itu orang sahabat tu pak. Bunuh si Yusuf kau dah. Ya kan? Mangko awak aman. Sesudah Yusuf kau mati. Anak lain tak sampai hati kalau kita bunuh jalan. Tak itu dah. Kita bawa senyo, kita kecil kaya awak dibawanya berjalan-jalan. Kita masuk semua ditangani 2 kali seorang. Ya kan? Kita masuknya ke dalam semua tinggal aja. Ghayabatil hubbi. Ditanganilah 2 kali seorang. Sewaleh kali 2 orang. 22 lah cingak kaniang no. Lai tahu cingak. Cingak kaniang no. Bahasa Indonesianya benjol. Ditangani. Atau dikabek lah, masuk semua tinggal. Mungkin Niko nanya tiru di Gestapo September 65 gitu. Hanya cek calik saya dari jauh. Masuk semua tu nyo mati je tu macam. Sebab terendam dalam air je. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Air dalam semua tu senggoli, kan? Jadi kepalanya tak terbenam. Mengeceklah Allah kayaknya. Suf, kamu tak akan terbenam. Kamu akan keluar lagi dari sumur ini dan kamu akan saya pertemukan dengan kakak-kakakmu itu nanti sudah bertahun-tahun. Wahum la yash'urun. Nyo tak kenal je engkau lah. Jadi orang yang jadi nabi, bapak-bapak, barana orang merencanakan nyo tetap jadi nabi kerana nak mengandai Allah. Nabi Musa barana anak ketek nan dibunuh Fir'aun. Tapi nak jadi nabi tak terbunuh dah. Jadi awak jangan cuba menipu daya Allah lai juaka awak. Tak kata tipu Allah tu dah. Nak kata tipu awak. Lalu rampai menggalih. Ayahnya habis. Nyo kamambi air di semua tu tali pengabek Yusuf ku tinggal ujungnya dia teh. Nyo kabek embe tu nyo turun ke bawah. Anyo melo air kate Yusuf bapacik je tali tu. Be bangko barek na air. Mengko barek benar. Kaum muslimin bapak-bapak kiranya orang nama gantuang. Ya kan? Anak sia ko sarancak ko. Sia na menjatuhkan ke semua. Nak baca ro cerita tadi ko ambo di tangan ni dek kakak-kakak ambo baca. Sudah dimasuk semua lah. Jadi kini bah kawan tam pulang kecik orang tu. Jangan nyobunuh ambo beko. Bau salah ambo dia pak beko kok pasai pak jual sambo di pasar. Dulu kan ada pasabo dak. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, nyo masuk orang ko ke dalam karuang, anyo agi sedekah hidungnya berlubang supaya bisa bernapas.
Kakak-kakaknya tu main teh. Hanya kajal itu adik kami je. Hanya minta lo piti kepada gang tu sudah hanya tangan ni dapat lo piti ni. Itu anak Nabi tu Pak. Anak Nabi Yakub. Jadi kalau ada anak ustaz kurang ajar jangan pak tuduh lo ustaznya. Apa ang lai ustaz ang kurang ajar, anak ada kaitannya tu dah. Anak Nabi Adam ada yang kurang ajar. Saya namanya Qabil. Anak Nabi Nuh, Kan'an. Ya kan? Orang awak kau kan itu. Itu percuma siapanya ustaz. Dah ada kaitannya itu. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapa-bapa, para jemaah bawa salah kami Pak. Hanya bawa dia pedagang. Yusuf ko bapak-bapak kaum muslimin gagah. Gagah wana. Umur 9 tahun lah gagah. Sia nak membeli beliau di pasar, Perdana Menteri, inyo nampilan banyak pitih. Nah lain tak tertawar, dorang arago setinggi itu, barabu orang beli. Jadi Perdana Menteri ko nan dapat nama beliau tu Kitfir. Ingat? Hanya bawa pulang. Tiba di rumah keciknya ke bininya Zulekha nama. Akrimi mathwahu asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walad. Muliakanlah anak kau dia, kita ndak dapat anak 8 tahun kita nikah gong, mudah-mudahan tak diangkatnya jadi anak awak. Lah jadi anak angkat menteri Yusuf sini. Tapi nan Zulekha kau dari Yusuf 4 tahun tuanya Pak. Jadi Yusuf berumur 9, umurnya 5 baru. Mungkin saja badannya subur, nya capek dewasa. Zulekha kau capek ni nikah. 10 tahun kemudian itulah 21 umur Yusuf. Berapa umur Zulekha? Berubah cintanya Pak. Ndak cinta ke anak lah, tapi cinta ke laki-laki. Lebih berbeza dah Pak tu. Kalau ndak berbeza itulah pikun Pak tu. Hanya nyatakanlah cintanya. Jadi kok membaca percintaan, bacalah surah Yusuf. Ndak usah cerita nan dikarang orang. Iko dari Allah. Kaneatilah Zulekha ko kana angketnya ke. Ada ceritanya dalam Quran Ustaz? Ada. Walaqad hammat bih, sungguh Zulekha tu amatinya, kanenatinya amma kecik orang wak bih dengan Yusuf. Yusuf ko orang atau malaikat? Orang. Mana angketnya ko rancak. Wahamma biha, ya kan? Yusuf juga karena hatinya kemandang keknya kok. Walaqad hammat bihi wahamma biha. Tapi terjadikah perzinaan, perselingkuhan? Tidak. Yusuf ini calon nabi ingin Allah. Ya kan? Kalau ndak nyolieklah kebesaran Allah di Yusuf, atau lanjurnya Pak. Allah mengingatkan. Ya orang awak mengingat anaknya ke itu, angka jadi orang atau ke jadi kucing air itulah. Kalau nak jadi orang, ang elok-elok lah perangai. Ambo tak tahu lo bah perangai kucing air ke tu. Dan jadi ada istilahnya itu. Ke jadi orang atau ke jadi kucing air. Jadi Yusuf melihat kebesaran Allah tu nya sadaran mandai angketnya tu. Bu, kalau ibu balah dado Yusuf ba perasaan ibu kambo cuitulah mbo ke ibu. Tapi ini cinta terlarang bu. Tak boleh berdosa kita. Hanya baik pantun Yusuf ko. Pantunnya tu bahasa Mesir ndak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan se ke bahasa Mina. Luruhlah jalan ke Payokumbuh, basimpang di Tanjung Pati,
kok layati sama sungguh karyang lautan kita nanti. Nang kecek Yusuf. Kecek Zulaikha konyo dipengaruhi setan, Yusuf dipengaruhi Allah. Kalau dipengaruhi setan keduanya pak bazina. Cik dipengaruhi Allah, dapat hidayah Allah, cik dipengaruhi setan, tak jadinya dah. Nang kecik Zulaikha pilo lawik ke karyang gosui. Ya kan? Kini suami dia tak di rumah, dokakan sepatan di awak go. Kok Yusuf nang kini nyo sanduk goleh abu. Lari Yusuf ke pintu mencari galagat nan tak elok kok. Rupa Zulaikha ko mantan pelari cepat. Ya kan? Nyo kaja dari belakang dapet di nyo baju Yusuf. Cabiet. Pas ketika tu suaminya tiba di pintu. Suami ko lah datang je tinyo pak. Pinyo bijaksana. Nyo bijaksana. Bakaja-kaja na kalian meledak kompor. Langsung nyo fitnah Yusuf ko dek Zulaikha karena niatnya ndak kesampaian. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Berlomba mereka ke pintu, nyo pacik baju Yusuf dari belakang, tiba suaminya. Katanya ke suaminya, qalat. Kalau perusi yang ngecek kan qalat. Kalau laki-laki qala. Ma jaza'u man arada bi ahli kasu. Nyo puta pak 120 derajat. Apa nang kau dah lakukan kana angke awak nang kurang ajar. Taruh haden ni goda no tio ari, i goda no senden. Sawanta aku kendak pulang udah lai perkosa no den. Balasan engkau dagian. Iya kan? Tapi ada saya di Allah caranya pak. Mengecek anak ketek dalam wen. Iya kan? Tuanku, jangan percaya saya omongan isteri tuanku tu loh. Ambo mencari banat. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau baju Yusuf tu cabiak di dado, berarti nyo salah. Isteri tuan badan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau bajunya cabiak di belakang, itu isteri tuan nan berduto. Yusuf nama nak contoh jeliat. Nyo jeliat dia raja ko, dia menenteri ko. Baju Yusuf cabiak di belakang. Katanya, wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatiin. Engkau salah. Yusuf menunjuklah, Pak, indah isteri pak senang salah dan salah. Ba mengko den jawe cintanya. Kini supaya aman pak masuk anzala dan ke penjara. Jadi nak bertamu kami lihat pak cok dinas keluar daerah aja. Atu mengko Yusuf masuk penjara. Jadi orang masuk penjara kau indak lo sadonya orang salah lo pak. Ya kan? Kini entahlah, kini mungkin yo gitu. Cek menteri ko kita tutui rasio ko yo. Malu aja orang banyak. Ada dia bawa dia pisau cek min nasikin. Jadi pisau berubah-ubah. Sada orang mengubah buah-buah itu, Yusuf disuruh ke muka dari Zulaikha. Yusuf pertontonkan tubuhmu yang ganteng itu. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat wajah Yusuf, akbarnahu. Gadang ibu-ibu itu sadonya. Anak tidak turun-turun, anggur itu keluar itu. Mahadha bashar, iyo manusia itu kok illa malakun karim, kau malaikat kau mana urang mungkin sangat bagus. Dek sebintu tu dia mencari Yusuf rancak tu. Nak tahu tak dia dalam betul mana? Orang rancak orang Yusuf tu beragam tengnya.
Ini ada kerja apa sedang mengubah baca lemo dan orang selesai. Kerja orang lain. Ya kan? Jatuh ke bawah tangan. Ya kan? Khata'na putui khata'na aydiyahunna. Ya kan? Jadi kata itu dari kata-kata kataan. Khata'na karena dulu sama jamaah. Semua ibu-ibu itu memotong tangan mereka, jatuh dari itu sampai dan terasa sakit. Atau namanya Sarawak pendek, itu namanya Sarawak kotak. Bahasa Arab tu Pak. Mana Sarawak itu kayu kotak. Lain itu kotak. Sarawak kotak. Aku betul kan? Mengecek mereka. Oh, besok ibu jangan sembarang mengecek sana. Anu 5 ini ibu mencari Yusuf. Kalau putih jadi ibu dah tahu. Awal sadar. Jadi besok kau mengecek pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Jangan sembarang mengecek. Ya, ambo 10 tahun bawa yo sangat tengkurang. Lain tak perlu orang anak. Pantas saja orang yang tiganya. Ibu sementara potong dari ibu, tidak ngerti. Akhirnya ibu itu pulang sesadanya lagi itu setengah dan. Jadi tuduhan-tuduhan dan tak benar bisa berkali awal-awal. Jadi supaya persatuan kita gojan baca, jangan awak asut mengasut, jangan fitnah jangan madu domba. Karena dosanya sangat besar sekali. Itulah tausiah itu bagi ini. Tidak ada orang kuliah buku dan sepanjang ada. Kalau ada masalah itu dari yang obat dan mana dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا يا رسول